Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filia Francisca, NIM 210817149. Di sini saya akan menyampaikan mengenai rancangan proposal yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu mengenai judul. Saya mengambil judul pengaruh pembiayaan mudharabah, nisbah bagi hasil, dan lokasi usaha terhadap pendapatan UMKM nasabah di Bank BRI Syariah KCP Madiun. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah dalam akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang membuka usaha baru. Kebanyakan dari mereka meminjam modal dari bank untuk membuka usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang telah berjalan. Salah satu pembiayaan yang paling populer yaitu pembiayaan mudharabah. Banyak dari masyarakat yang memilih untuk menggunakan pembiayaan tersebut dikarenakan pembiayaan mudharabah lebih efektif bagi mereka yang membutuhkan modal usaha. Maka dari itu, di sini saya ingin meneliti apakah pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh bank syariah berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh nasabah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan UMKM nasabah di Bank BRI Syariah KCP Madiun. Yang kedua, bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil terhadap pendapatan UMKM nasabah di Bank BRI Syariah KCP Madiun. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pemilihan lokasi usaha terhadap pendapatan UMKM nasabah di Bank BRI Syariah KCP Madiun. Yang keempat, variabel manakah yang berpengaruh paling besar terhadap pendapatan UMKM nasabah di Bank BRI Syariah KCP Madiun. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, saya mengambil dari skripsi Alvina Musdalifatul Azizah yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Yang kedua, saya mengambil dari skripsi Muhammad Lutfi yang berjudul Pengaruh Imbalan Bagi Hasil Terhadap Simpanan Nasabah atau Deposito Mudharabah di Bank Syariah Bukopin. Yang ketiga yaitu skripsi dari Ahmad Asrori yang berjudul Pengaruh Modal, Lokasi, dan Permintaan di Hari Raya Idul Fitri terhadap Pendapatan Pedagang Rakyat Winong. Selanjutnya yaitu mengenai landasan teori. Teori pertama yang saya ambil mengenai lembaga keuangan syariah, meliputi pengertian dari lembaga keuangan syariah dan manajemen pembiayaan bank syariah. Yang kedua yaitu pembiayaan mudharabah, meliputi pengertian dari pembiayaan mudharabah, dasar hukum pembiayaan mudharabah, manfaat dari pembiayaan mudharabah, rukun dan syarat dari pembiayaan mudharabah, jenis-jenis dari pembiayaan mudharabah, dan hubungan antara pembiayaan mudharabah dengan pendapatan. Yang ketiga yaitu nisbah bagi hasil, meliputi pengertian dari nisbah bagi hasil dan teori bagi hasil atau profit loss sharing dalam perbankan syariah. Yang keempat yaitu lokasi usaha, meliputi pengertian dari lokasi usaha, pertimbangan penentuan lokasi usaha, keuntungan penetapan lokasi usaha, serta hubungan lokasi usaha dengan pendapatan. Yang kelima yaitu pendapatan, meliputi pengertian dari pendapatan, jenis-jenis pendapatan, sumber-sumber pendapatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Dan yang terakhir yaitu UMKM. Selanjutnya, mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian yang saya lakukan termasuk ke dalam penelitian lapangan atau field research. Karena penelitian tersebut data yang digunakan berasal dari tempat di mana penelitian tersebut dilakukan atau berasal dari lapangan. Yang kedua yaitu pendekatan.
dalam penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga yaitu metode. Dalam penelitian yang saya lakukan termasuk ke dalam metode survei. Metode survei yaitu pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi. Yang kelima yaitu teknik uji keabsahan data. Di sini saya menggunakan SPSS. Yang keenam yaitu teknik analisis, meliputi uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji jawaban dari hasil kuesioner dan dapat dikatakan reliable apabila jawaban dari pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut menyimpang dari asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik yang saya gunakan diantaranya yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji multikolinearitas, yang ketiga, uji heteroskedastisitas, yang keempat, autokorelasi. Selanjutnya, regresi linier berganda. Regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah, nisbah bagi hasil, dan lokasi usaha terhadap pendapatan UMKM nasabah di Bank BRI Syariah KCP Madiun. Selain itu, juga digunakan untuk menguji hipotesis. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Di sini saya menggunakan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.